Jika melihat video Aşgabat, ibu kota Turkmenistan, ada satu hal yang terlihat mencolok, yaitu pemandangan marmer termahal yang hampir menutupi seluruh bangunan. Aşgabat adalah kota yang unik dan telah mendapatkan rekor dunia Guinness karena 80% dari seluruh bangunannya terbuat dari marmer putih yang sebagian besar diimpor dari Vietnam dan Tiongkok. Di Aşgabat, kita akan sering menjumpai patung, kubah, mausoleum yang berlapis emas. Lebih menariknya lagi, Aşgabat membuat jalan aspal halus yang tidak berujung. Di sisi lain, Aşgabat yang memiliki banyak bangunan mewah, tetapi kota tersebut terlihat tidak berpenghuni. Karena warga Aşgabat sebagian besar berpenghasilan $200 atau sekitar 3 juta rupiah. Mereka tidak mampu membeli apartemen mahal yang harganya berkisar $200.000 sampai $500.000 atau sekitar 3 sampai 5 miliar dalam rupiah. Butuh waktu 83 tahun untuk menutupi biaya apartemen mahal tersebut. Ibu kota Aşgabat tergolong kota baru. Baru dibangun antara tahun 1950-an hingga 1990-an. Setelah dilanda gempa bumi yang menyebabkan 90% bangunan hancur, jumlah korban diperkirakan 10.000 hingga 100.000 jiwa. Angka kasar yang diperkirakan media, karena media dilarang meliput bencana tersebut. Sejak saat itu, bangunan di Aşgabat dibangun kembali dengan arsitektur gaya brutalis yang disukai arsitek pasca Uni Soviet bernama Stalin. Mantan diktatornya, Saparmurat Niyazov, membangun ibu kotanya hanya sebagai barang pameran daripada menjadikan kota ini layak huni. Dapat mengunjungi Aşgabat merupakan salah satu pencapaian hidup bagi sebagian orang saat ini. Aşgabat juga pernah menyalip Hong Kong pada tahun 2021 sebagai kota termahal di dunia. Hal ini karena Turkmenistan sedang mengalami krisis ekonomi jangka panjang yang telah menjerumuskan banyak warganya ke dalam lubang kemiskinan. Kekurangan pangan bersubsidi sejak 2016 dan semakin memburuk karena masyarakat harus mengantri selama berjam-jam untuk membeli produk pangan yang lebih terjangkau. Namun presiden yang menjabat saat itu, Gurbanguly Berdimuhamedow, memilih memfokuskan upayanya pada hal lain. Pada bulan Mei 2022, pemerintah Turkmenistan memulai perluasan besar-besaran di Aşgabat. Gurbanguly, presiden dengan masa jabatan yang panjang, telah berjanji akan menjadikan Aşgabat sebagai salah satu kota termahal dan mewah di dunia. Secara teknis, Turkmenistan bukanlah negara miskin. Negara ini memiliki cadangan gas alam terbesar ke-6 di seluruh dunia. Namun rata-rata penduduk Turkmenistan lebih miskin dibandingkan rata-rata warga negara lain. Turkmenistan menjadi salah satu rezim paling tertutup dan tidak jelas dalam sejarah. Beberapa menyebut Turkmenistan lebih buruk dari Korea Utara karena catatan HAM-nya bermasalah. Turkmenistan, negara dengan kesenjangan sosial tertinggi. Turkmenistan dikelilingi oleh daratan Uzbekistan, Kazakhstan, Iran, dan Afghanistan. Sama seperti sebagian besar negara di Asia Tengah, Turkmenistan memiliki sejarah akan adanya kerajaan besar dan kuat. Turkmenistan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Persia sebelum diserang dan diperintah oleh Alexander Agung. Kemudian Kekaisaran Akhemenia dari Iran kuno yang memperkenalkan Islam ke negara tersebut. Pada abad ke-13, Aşgabat telah ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Kemudian pasukan Rusia mulai menduduki wilayah Turkmenistan pada akhir abad 19. Pada tahun 1880, Turkmenistan dianeksasi, dan wilayah Uzbekistan yang berada di sebelahnya dipaksa menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Pada tahun 1990-an, Turkmenistan mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet dengan pemimpin komunis saat itu, yaitu Saparmurat Niyazov. Saparmurat terus menjadi kepala negara Turkmenistan. Ia menggantikan komunisme dengan ciri khas nasionalisme independen dengan budaya kepribadian yang kuat. Budaya kepribadian di sini dimaksudkan dengan sifat diktator yang kejam, yang berhasil mendapatkan kemerdekaan dari penguasa sebelumnya. Budaya kepribadian diktator adalah rezim otoriter yang sebenarnya tidak memiliki budaya politik yang asli. Biasanya mereka adalah orang-orang berdarah pahlawan yang mengandalkan kampanye propaganda besar-besaran untuk menggambarkan kenyataan dengan keliru dan membuat masyarakat terpuruk. Ketakutan, teror, dan indoktrinasi partai
adalah alat utama mereka untuk menjaga agar masyarakat tetap sejalan. Saparmurat adalah diktator paling diktator, tirani, dan brutal di dunia saat itu. Ia memaksakan kehendaknya kepada negaranya. Ia bahkan mengubah bulan dan hari lahir Turkmenistan. Ia menulis buku autobiografi berjudul Ruhnama dan mewajibkan setiap sekolah, universitas, dan organisasi pemerintah mempelajari buku tersebut. Pada tahun 2005, Saparmurat menutup seluruh perpustakaan pedesaan dan rumah sakit di luar Aşgabat. Meskipun faktanya hampir seluruh penduduk tinggal di luar kota Aşgabat, ia pernah berkata, "Jika sakit, datanglah ke Aşgabat." Pada masa pemerintahannya pun, Turkmenistan mempunyai angka harapan hidup terendah di Asia Tengah. Selain itu, undang-undang yang diciptakan sangat sepele dan remeh, seperti melarang anjing di Aşgabat hanya karena bau yang tidak sedap. Saparmurat memerintahkan pembangunan mausoleumnya berdekatan dengan masjid terbesar. Ia juga memesan patung dirinya sedang menunggangi kuda yang berlapis emas setinggi 65 kaki. Pada akhir tahun 2006, Saparmurat menderita serangan jantung yang menyebabkan kematiannya secara mendadak. Kematiannya menyebabkan adanya kekosongan kekuasaan. Turkmenistan yang kaya akan sumber daya alam dan cadangan gas alam terbesar ke-6 di dunia, mampu memiliki kemewahan di ibu kotanya. Aşgabat dibangun dengan lapisan emas dan marmer mahal di dunia. Pembangunan Aşgabat yang mewah ini adalah salah satu propaganda yang dimaksudkan agar Turkmenistan terlihat sebagai salah satu negara makmur di dunia. Sedangkan jika perusahaan internasional ingin memasuki pasar Aşgabat, mereka harus ikut meningkatkan citra Aşgabat dan Turkmenistan. Bagi perusahaan energi raksasa, mereka biasanya tertarik karena Turkmenistan memiliki cadangan gas alam yang besar. Beberapa dari mereka bersedia mematuhi aturan resmi dan tidak tertulis dalam berbisnis di Turkmenistan untuk mendapatkan akses di sana. Turkmenistan menderita akibat kurangnya diversifikasi. Negara-negara tetangganya memiliki sumber daya minyak yang melimpah, oleh karena itu mereka tidak tertarik untuk mengekspor gas. Turkmenistan juga memiliki catatan yang buruk dalam hak asasi manusia. Diskriminasi etnis pada kaum minoritas masih sering terjadi. Universitas didorong untuk menolak calon mahasiswa yang bukan etnis mereka, terutama etnis Rusia. Selain itu, Turkmenistan melarang kebebasan pers dan komunikasi, melarang antena saluran parabola, membatasi akses internet, dan memblokir situs yang menyerang pemerintah. Situs yang diblokir termasuk media sosial YouTube dan Facebook, serta aplikasi komunikasi lainnya. Pada akhirnya, tahun 2022, Gurbanguly Berdimuhamedov mengundurkan diri sebagai presiden. Setelah diselenggarakan pemilihan presiden cepat yang dianggap tidak bebas dan adil, di mana pemenangnya adalah putranya sendiri, yaitu Serdar Berdimuhamedov. Terpilihnya presiden baru ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.